Yes, Udah halo. ya. Oke. Berangkat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Sistify ingin melaporkan laporan progres pengembangan proyek kami gitu. Nah, jadi di sini kami membuat sistem informasi sekolah untuk sekolah SMA Negeri 2 Singkep gitu. Adapun tim kami itu terdiri dari 3 orang, saya sendiri, Nopal, kemudian ada Hasan dan Auliana gitu. Lanjut saja atau singkat saja, ini adalah pembagian job desk dari masing-masing anggota kelompok kami. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah sistemis, yang kedua ada front end, dan kemudian ada back end gitu. Untuk sistem analis sendiri dikerjakan oleh Auliana, kemudian untuk back end itu dikerjakan oleh Mas Hasan Nur, kemudian untuk front end dikerjakan oleh saya sendiri gitu. Nah, lanjut. Di sini kami akan menjelaskan latar belakang kenapa kami membuat sistem ini. Nah, di sini bisa dilihat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan di dunia pendidikan gitu. Salah satu perubahan terbesar adalah cara yang disampaikan dan dikelola gitu. Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekolah perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut gitu. SMA Negeri 2 Singkep ini sebagai salah satu sekolah unggulan di wilayahnya juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi kepada publik gitu. Nah, di masa lalu sekolah ini bergantung pada metode tradisional atau konvensional yang seperti menggunakan brosur, pamflet, dan pengumuman manual gitu. Kemudian di era digital ini, bagaimana caranya sekolah tersebut dapat menyampaikan informasi secara efektif dan efisien gitu. Oleh karena itu, maka kami menyarankan agar dibuatlah suatu sistem, yaitu sistem informasi sekolah SMA 2 yang berbasis web untuk menjanjikan profil sekolah. Bukan hanya menjanjikan profil sekolah, tetapi juga untuk memberikan akses kepada pengguna terkait dengan kegiatan akademik, dan prestasi sekolah, serta berita terkini terkait sekolah tersebut. Sejalan dengan program pemerintah yang mendukung kegiatan pendidikan dan pengelolaan fasilitas gitu. Jadi segala bentuk rangkaian aktivitas sekolah tersebut dapat digitalisasi gitu. Kemudian terdapat beberapa fitur tambahan seperti inventaris sekolah yang memungkinkan pengelolaan barang seperti alat tulis, peralatan kelas, alat olahraga, dan fasilitas lainnya gitu. Kemudian penggunaan teknologi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama khususnya adalah pihak sekolah maupun orang tua dan siswa gitu. Dalam konteks pengembangan sistem informasi sekolah berbasis web ini, merupakan langkah yang sangat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dan pelayanan kepada publik. Nah, tujuan utama mengapa kami membuat sistem ini. Secara keseluruhan, aplikasi ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi, tetapi juga memudahkan pengelolaan sarana dan prasarana yang pada akhirnya akan mendukung kegiatan pendidikan yang lebih efektif, produktif gitu. Adapun deskripsi dari sistem itu sendiri, sistem ini adalah sistem informasi sekolah yang berbasis web, kemudian informasi yang lengkap dan terstruktur mengenai SMA Negeri 2 Singkep gitu. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah akses informasi baik oleh pihak internal sekolah seperti siswa dan guru maupun pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat gitu. Secara garis besar ini memiliki beberapa fitur, yaitu sekolah untuk melihat atau mengetahui sejarah sekolah, visi misi, struktur organisasi, dan fasilitas sekolah. Kemudian terdapat data guru dan staf. Nah, orang ataupun pengunjung ataupun siswa tersebut dapat melihat data guru gitu. Dan sistem ini menampilkan informasi tentang para pengajar yang terdapat di SMA tersebut, termasuk nama, gelar, serta dan mereka. Ada juga itu kegiatan ekskul dan prestasi. Nah, jadi si pengunjung ataupun si orang tersebut atau yang mengunjungi website ini, otomatis mereka bisa melihat kegiatan apa saja sih yang ada di SMA tersebut gitu. Kemudian prestasi apa saja sih yang diraih oleh SMA tersebut. Nah, kemudian ada berita sekolah sama juga fungsionalnya seperti
kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian terdapat sini fitur tambahan berupa inventaris sekolah dan peminjaman sarana atau prasarana. Fitur ini yang penting untuk membantu pihak sekolah mengelola sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk alat-alat sekolah dan fasilitas fisik seperti ruang kelas ataupun lapangan olahraga gitu. Nah, fitur yang tersedia ini meliputi pengelolaan inventaris. Nah, jadi sistem ini memungkinkan pihak sekolah untuk mendata dan mengelola barang-barang. Kemudian peminjaman sarana dan prasarana seperti ruangan kelas, lab, lapangan olahraga maupun lain-lain gitu. Dan pengambilan barang seperti semisal ada kelas A membutuhkan inventaris berupa spidol. Nah, mereka akan melakukan pengajuan permintaan barang itu kepada pihak sekolah melalui tata usaha dan nanti akan tercatat di sistem database di sini gitu. Lanjut saja untuk ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya ini berupa informasi sekolah, data guru, hampir sama seperti fitur-fitur yang ada. Kemudian untuk batasan fitur ini sendiri itu fokus fitur ini hanya menyajikan informasi sekolah dan kemudian terdapat pendataan inventaris sekolah dan juga fitur peminjaman inventaris sekolah gitu. Nah, fitur sistem ini tuh tidak masuk kepada sistem pembayaran siswa baru ataupun sistem pembayaran sekolah ataupun yang lebih kompleks atau sistem akademik sekolah itu tidak masuk. Nah, mungkin boleh mengembangkan lebih lanjut, sistem ini baru dikembangkan menjadi sistem seperti itu. Kemudian untuk peminjaman sarana dan prasarana hanya sarana tertentu saja yang terdaftar dalam sistem yang dapat dipinjam. Gitu. Nah, akses pengguna ini pengguna dengan GUS dapat mengakses informasi seperti profil sekolah, prestasi, ataupun kegiatan. Sementara admin dan operator guru siswa memiliki akses yang terbatas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing gitu. Untuk pengelolaan data hanya data yang terkait dengan informasi sekolah dan inventaris barang yang dapat dikelola dalam aplikasi ini. Lanjut saja biar mempersingkat waktu, analisis proses bisnis sistem informasi sekolah gitu. Untuk analisis proses bisnis sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Auliana gitu. Mungkin untuk sistem analis adalah tugas dari Mbak Auliana, mungkin boleh dijelaskan? Ya, jadi masuk ke bagian proses bisnis ya. Di sini ada untuk yang pertama itu ada perancangan dengan tujuan menetapkan visi dan tujuan dari pengembangan sistem informasinya sendiri. Nah, sasarannya itu ada meningkatkan akses informasi tentang sekolah, mendukung transparansi dan akuntabilitas, kemudian ada meningkatkan citra dan branding sekolah. Berikutnya, yang kedua itu ada analisis. Yang pertama, permasalahan yang akan dihadapi itu ada informasi sekolah yang kurang terpadu, kemudian kurangnya media promosi dan publikasi sekolah, minimnya aksesibilitas informasi untuk calon siswa dan orang tua, lalu ada keterbatasan komunikasi formal antara sekolah dan publik. Nah, di sini juga ada solusi yang ditawarkan. Yang pertama itu ada pengelolaan profil sekolah yang terstruktur, mencakup deskripsi sekolah yang lengkap, kemudian ada halaman informasi guru dan staf. Yang kedua ada fitur berita dan pengumuman yang mencakup update berita sekolah, pengumuman penting. Yang ketiga ada fitur galeri kegiatan sekolah. Di situ ada foto dan video dari kegiatan sekolah, dokumentasi acara. Kemudian yang keempat ada antarmuka pengguna yang responsif dan intuitif. Nah, di sini ada desain yang responsif, kemudian ada desain rumah bagi pengguna. Nah, berikutnya ada modul inventory barang sekolah. Di sini memiliki 4 fitur ya, manajemen data barang, fitur interaktif 2 arah, riwayat dan status barang, kemudian ada keamanan data inventory-nya sendiri. Berikutnya itu ada desain. Nah, di sini ada arsitektur sistem. Untuk sistem sendiri itu aplikasi yang berbasis web, kemudian database yang terpusat, antar muka pengguna yang ramah dengan menggunakan desain UI UX yang intuitif dan menarik. Kemudian ada modul spesifikasi desain yang fungsional. Nah, di sini modul profil sekolahnya menampilkan visi misi tujuan,
Kemudian modul data guru dan tenaga kependidikan mencakup daftar lengkap guru dan staf sekolah beserta biodata singkat seperti nama dan jabatan. Kemudian ada modul galeri, foto dan video. Di sini dokumentasi dari beberapa kegiatan atau yang mengenai sekolahnya sendiri. Kemudian ada modul berita dan pengumuman. Nah, di sini mempublikasikan berita terbaru, pengumuman penting, serta update dari kegiatan sekolah. Lalu ada modul inventory barang sekolah. Nah, di sini ada memfasilitasi pengelolaan inventaris sekolah secara digital. Kemudian ada modul agenda kegiatan yang menampilkan kalender akademik serta jadwal kegiatan sekolah seperti ujian, acara tahunan, seminar, atau pelatihan. Kemudian yang terakhir dalam desain ada modul fasilitas. Jadi menampilkan berbagai fasilitas yang ada pada sekolah tersebut. Kemudian ada implementasi. Di sini implementasinya dengan kode sistem informasi sekolah. Yang pertama itu pengembangan fitur. Ada informasi profil sekolah, terus ada data guru dan staf, berita pengumuman sekolah, galeri foto dan video, kemudian ada inventaris sekolah. Nah, berikutnya ada konfigurasi hardware dan softwarenya. Di sini server yang hosting menyiapkan yang dapat menampung dan mengelola aplikasi secara online. Kemudian domain dan database-nya. Di sini menggunakan MySQL sebagai database untuk menyimpan data sekolah, guru, berita, dan inventaris lainnya. Lanjut ke bagian proses implementasi. Di sini yang pertama menggunakan pengembangan backend, membangun database dengan API, pengelolaan data sekolah, kemudian ada inventaris dan peminjaman barang. Berikutnya pengembangan front-end. Selain ada back-end juga ada front-end. Nah, tahap ini memuat desain antarmuka pengguna UI UX, kemudian ada integrasi dengan back-end-nya, lalu ada pengujian antarmukanya. Dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa tampilan responsif terhadap berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan handphone. Kemudian ada pengujian unit. Nah, di sini yang pertama melakukan formulir pendaftaran. Terus ada fitur berita dan pengumuman. Kemudian ada galeri foto dan video. Lalu ada pengujian integrasi. Nah, di sini melakukan pengelolaan inventaris dan peminjaman barang. Lalu ada proses berita dan pengumuman. Nah, yang terakhir itu ada pengujian atau testing. Nah, jenis pengujiannya di sini yang pertama ada pengujian penerimaan pengguna. Nah, di sini menggunakan metode melibatkan pengguna dari berbagai peran. Kemudian ada uji akses dashboard, terus ada uji akses informasi sekolah. Nah, dari ujian-ujian yang sudah disebutkan, itu hasil yang diharapkan adalah aplikasi atau website ini dapat digunakan dengan lancar oleh semua peran pengguna dengan fitur-fitur yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari pengguna tersebut. Kemudian ada pengujian keamanan. Nah, di sini menggunakan metode tes login dan hak akses per role, admin, guru, dan siswa. Kemudian ada cek kerentanan SQL injection. Nah, di sini yang pertama itu melakukan tes penetrasi. Terus ada melakukan prepare statement dan ORM. Kemudian ada keamanan data dan HTTPS. Nah, di sini memastikan bahwa seluruh komunikasi data antar pengguna dan server itu menghindari potensi dari penyadapan data. Kemudian memastikan data sensitif seperti kata sandi pengguna itu dalam format terenkripsi dengan menggunakan hashing yang aman. Nah, dari uji coba tersebut hasil yang diharapkan seperti aplikasi bebas dari kerentanannya terhadap serangan umum seperti SQL injection. Nah, di sini ada analisis proses bisnisnya yang lebih rinci. Yang pertama di sini untuk pengguna,
atau pengunjung yang dapat membuka website dan memilih fitur. Kemudian dari sistemnya sendiri dapat menampilkan website dan memvalidasi. Lalu bagian admin sebagai administrator di sini dapat masuk ke halaman admin, melakukan login dan masuk ke laman beranda. Nah, di bagian database ada terdapat penyimpanan data. Nah, berikutnya ada proses penyimpanan yang dapat melakukan yang biasa dikenal CRUD atau create, update, delete. Lalu ada alur kerja fitur. Nah, dari fitur yang disediakan itu ada halaman profile, daftar guru dan tenaga pendidikan, kemudian ada galeri, lalu ada berita dan pengumuman, pendaftaran, agenda, serta kontak dan lokasi. Nah, ada diagram BPMN yang menggambarkan alur kerja. Nah, dari diagram ini dapat dilihat dari sebuah website yang akan digunakan dari sekolah ini sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada yang biasa dikenal SRS, yaitu analisis software requirement spesifikasi. Di sini yang pertama ada bagian pendahuluan, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, menguraikan semua kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi sekolah ini. Dokumen ini menjadi panduan dalam proses desain, pengembangan, dan pengujian aplikasi, serta memastikan aplikasi yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Berikutnya ada tujuannya nih. Nah, tujuannya yang pertama itu ada audiens yang dituju. Di sini ada tim pengembang perangkat lunaknya sendiri, kemudian desain UI UX-nya, lalu ada pemangku kepentingan seperti administrator sekolah, guru, orang tua, dan siswanya. Nah, kemudian ada penggunaan yang dimaksud. Nah, di sini siswa yang ingin mengetahui tentang kegiatan sekolah, daftar ujian, dan berita terbaru dapat mengakses website dengan lancar dan sesuai kebutuhannya. Kemudian ada yang ketiga, mencakup ruang lingkup. Nah, di sini tersedianya halaman profile yang mencakup visi misi fasilitas, kemudian daftar guru, berita dan pengumuman, agenda kegiatan, serta lokasi dari sekolah tersebut. Berikutnya ada definisi dan akronim. Nah, di sini sudah menggunakan SRS, UI UX, dan API. Kemudian ada deskripsi umumnya nih. Nah, di sini seperti yang di awal jelaskan, itu platform dari sebuah sekolah. Lalu ada perspektif produk. Nah, di sini menggunakan berbasis website ya, yang bisa digunakan di desktop maupun mobile. Kemudian ada kebutuhan pengguna. Nah, di sini dapat akses profil sekolah, melihat berita pengumuman, melihat agenda jadwal aktivitas sekolah, dan menghubungi pihak sekolah. Kemudian ada fitur produk. Nah, di sini ada manajemen profile, daftar, berita, dan agenda, serta kontak. Kemudian ada asumsi ketergantungan. Nah, di sini ada nama fiturnya nih. Nama profil sekolah, galeri foto, berita, sistem inventari, agenda kegiatan, kontak, dan performance. Kemudian ada security, usability, terus ada skalanya juga, ada backup dan recovery, terus ada maintenance-nya juga. Nah, di sini ada use case diagram yang pertama. Di sini ada terdapat 3 aktor. Di sini ada admin, sistem, dan operator. Nah, sistem dapat melakukan 2 kegiatan ya. Di sini ada membuka website, login. Lalu di sini operator dapat melakukan 1 kegiatan, yaitu mengelola barang keluar, dan berita pengumuman. Sedangkan admin hanya dapat mengelola kategori barang, kelola data barang, dan data supplier.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Asani sendiri. Baik, akan saya melanjutkan dari use case diagram tadi, akan dirincikan menjadi activity diagram. Untuk activity diagramnya sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada login dan sign in, dapat dilihat pada gambar. Dan activity diagram selanjutnya itu ada inventory barang, dan selanjutnya ada prestasi, pengelolaan pengumuman, pengelolaan tendik, pengelolaan guru, pengelolaan galeri, ekstrakurikuler, fasilitas, berita. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan langsung ke bagian kodenya. Karena saya berperan sebagai backend, jadi di sini saya akan berfokus kepada database terlebih dahulu. Untuk database ini, karena kami menggunakan Laravel, dan di Laravel itu menggunakan middleware, dan juga untuk data dummy-nya ini kami menggunakan Seeder terlebih dahulu. Dan untuk di bagian tabel database-nya itu dapat dilihat seperti pada gambar. Untuk progresnya, kurang lebih kami sudah selesaikan semuanya. Untuk di bagian backend, untuk mungkin nanti akan ada penambahan dan juga debugging karena masih ada beberapa bug untuk penampilan di front end-nya, integrasi front end. Nah, untuk database-nya ya, database yang udah dibuat itu ada berita, ekstrakurikuler, field job, fasilitas, galeri, guru, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti ini untuk gambaran tabelnya. Fieldnya ada ID, ada kategori, judul, slug, konten, gambar, penulis, dan mungkin untuk detail lainnya dapat ditampilkan. Ini untuk API-nya, karena menggunakan Laravel jadi ada middleware-nya. Dan selanjutnya untuk endpoint-nya itu menyesuaikan sesuai dengan activity diagram dan juga use case yang sudah dibuat ya. Dapat dilihat di sini kurang lebih hasilnya, progres kami. Untuk integrasinya mungkin sudah mencapai 50% bisa digunakan di front end, dan mungkin untuk integrasinya ada sedikit bug untuk menampilkan data-datanya. Ini sekaligus gambaran untuk progress front end juga kurang lebihnya. Yang inventory itu endpoint-nya kurang lebih sudah berfungsi dan sudah dites, tapi masih ada sedikit bug dan penyesuaian yang perlu dilakukan. Endpoint-nya dapat dilihat di sini. Untuk desain database-nya dapat dilihat pada video. Ada password di set. Yang ini ada file jobs, access token, edit user, tambah
Untuk desain modelnya progres sudah sampai 50% lebih, dan mungkin langsung ditampilkan saja Mas tampilan progres yang sudah diintegrasi. Nah, di sini sudah dapat melakukan login dan untuk masuk ke dalam dashboard admin. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini admin dapat melakukan penambahan barang, input barang, kategori barang, dan juga data supplier. Saya dapat mengelola data user. Mungkin untuk tampilannya dapat diperlihatkan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu dikarenakan konektivitasnya yang lagi jelek bagian front end-nya, yaitu saya sendiri yang developer bagian front end. Nah, bisa dilihat untuk di program yang project sistem informasi sekolahnya. Nah, di bagian front end-nya sendiri, kita itu menggunakan Tailwind CSS dengan fedconfig.js, kemudian menggunakan Node modules gitu. Jadi menggunakan library dari atau framework dari si JavaScript itu, berupa Node, Vite, ataupun Tailwind gitu. Tailwind berupa untuk CSS-nya gitu. Nah, jadi untuk di bagian front end, nah itu menghubungkannya menggunakan controller gitu. Nah, jadi menggunakan controller yang kemudian dipanggil di dalam root web.php. Nah, itu untuk menghubungkan antara front end dan back end gitu. Nah, data-datanya sendiri tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Mas Hasan, itu di bagian back end. Nah, untuk layoutnya sendiri masih dalam progres 5 secara mungkin 60-70%. Nah, ini ada terdapat bagian home, bisa dilihat untuk kode program di bagian home. Nah, ini di bagian home ini adalah menampilkan segala jenis informasi yang terdapat di sistem informasi sekolah tersebut gitu tadi. Nah, kemudian terdapat bagian prestasi, berita, ataupun lain-lain gitu. Nah, sini terdapat juga bagian layout yang mengekstrak applet PHP, kemudian membagi bagian footer dan navigasi menjadi bagian yang terpisah agar kodenya menjadi lebih terstruktur gitu. Nah, di sini saya juga menggunakan CSS, menggunakan Tailwind untuk supaya tampilannya lebih menarik dan responsif gitu. Kemudian terdapat Node modules juga. Nah, ini untuk bagian sistem informasi sekolah. Nah, untuk bagian di inventory-nya sekolah sendiri, nah itu terdapat juga beberapa menu ataupun kategori gitu. Nah, di sini terdapat dua user. Yang pertama itu user sebagai administrator dan kedua sebagai operator gitu. Nah, jadi bisa dilihat juga tampilan di sini ada usernya, ada create, edit, index, laporan, password gitu. Untuk bagian front end juga kita menggunakan Tailwind dan juga PostCSS, kemudian Webpack Mix.js. Itu berarti mengkombinasikan antara
bagian-bagian ataupun library ataupun framework yang ada di JavaScript gitu untuk supaya tampilannya lebih menarik gitu. Kemudian ini terdapat model. Nah, di model ini adalah tadi sudah dijelaskan juga ke Mas atau oleh Mas Hasan. Nah, tadi di model ini kita mendefinisikan segala bentuk struktur data yang digunakan oleh sistem ini gitu. Kemudian struktur data ini dimigrasi dan kemudian dipanggil ke dalam ke dalam controller. Jadi di controller ini nantinya akan menghubungkan melalui root web.php yang akan ditampilkan ke dalam bagian front end gitu. Akan ditampilkan ke bagian view-nya gitu tadi. Nah, jadi ada model view controller gitu. MVC memanfaatkan konsep MVC gitu. Nah, untuk tampilan front end-nya mungkin bisa kita lihat secara langsung. Nah, ini tadi. Nah, ini adalah tampilan sistem inventory sekolahnya gitu. Kalau tampilan sistem informasi sekolahnya mungkin kita bisa jalankan. Nah, untuk diketahui juga sistem antara sistem informasi sekolah dan sistem inventory sekolah dari kami itu belum kami gabungkan menjadi satu. Jadi masih menjadi satu sistem yang terpisah gitu. Mungkin kita akan coba jalankan. Kita matikan dulu untuk bagian yang ininya. Ctrl C saja. Kita close. Kemudian ini juga terdapat beberapa anomali. Kita Ctrl C juga menghabiskan sesinya. Kemudian kita coba jalankan menggunakan npm handdev. Nah, ini juga merupakan hasil integrasi dari backend dan frontend gitu. Nah, jadi di sistem informasi sekolah kami, jadi itu tidak hanya menampilkan data saja, tapi datanya itu bisa diupdate secara dinamis melalui ataupun menggunakan filamen resource PHP ini. Nah, jadi di frameworknya si Laravel itu atau PHP itu sendiri itu bisa menggunakan salah satu fiturnya itu filamen. Nah, di filamen itu berguna sebagai admin dashboard yang berguna sebagai untuk kontrol ataupun kontrol halaman depan dari si bagian website atau sistem informasi sekolah tersebut tadi gitu. Nah, ini untuk tampilan dari halaman sistem informasi sekolah itu tadi, si menunggu loading. Ini untuk halaman depannya. Sorry, agak lama, gara-gara nge-lag. Ini untuk apa? Untuk data ya, yang kita ambil dari filamen yang pernah kita buat tadi. Jadi data yang dari filamen atau admin filamen itu tadi, yang resource-nya itu data yang dibuat akan ditampilkan di sini gitu. Jadi kita akses filamen resource-nya, bagian min ke filamen. Ini karena koneksi jaringan yang nggak bagus. Dan di bagian sini terdapat bagian profil sekolah, terdapat kata sambutan, sejarah, visi misi, sarana prasarana, struktur organisasi. Kemudian terdapat bagian prestasi itu ada akademik maupun non akademik gitu. Nah, ini untuk halamannya. Nah, ini untuk berita-berita yang ada. Kemudian ini terdapat prestasi dan lain-lain. Nah, ini untuk halaman admin resource-nya ini sedang mobile. Kalau dari situ kita coba hentikan saja dulu.
Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari rekan yang lain. Mungkin dari saya cukup. Kalau cukup, mungkin bisa saya akhiri dengan ini, maka berakhirlah presentasi yang dilakukan oleh kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.